Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh angkatan ini tak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sungguh angkatan ini tak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang disampaikan oleh Yesus di bagian akhir Injil juga adalah pernyataan untuk kita. Sungguh angkatan ini tak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Kira-kira apakah itu? Kalau angkatan itu adalah kita, maka semua yang harus terjadi itu apa? Orang bilang hidup kita itu hanya perputaran roda. Roda yang sama berputar dengan posisi berbeda. Kadang hari ini satu sisi di atas, besok dia di bawah, kapan-kapan lagi dia di depan, kemudian di belakang. Dan hidup manusia juga adalah sebuah perputaran roda, makanya disebut roda kehidupan. Dan hidup kita juga seperti itu, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di depan, kadang di belakang. Tapi seperti apa dan berapa kali pun roda kehidupan itu berputar, ada satu yang pasti yang tidak akan berputar. Apa kira-kira? Porosnya akan tetap diam. Dan untuk kita, ketika hidup kita terus berputar sesuai dengan perputaran waktu, kira-kira porosnya yang tidak berubah itu apa? Itu tadi, sabda Allah itu tidak akan berlalu walaupun dunia terus berputar dan berlalu. Jadi langit dan bumi akan berlalu dan seluruh kehidupannya akan terus berputar, tapi sabda tentang akan berlalu atau tidak berputar. Mengapa kemudian sabda Allah itu harus menjadi pedoman kehidupan kita? Karena ia tahan banting, tahan uji, seberapa jauh pun zaman itu berubah, dia tetap seperti itu. Makanya kitab suci tidak pernah berubah. Sekarang itu sudah 2000-an tahun. Dan ketika manusia dengan segala kehidupannya berputar dengan berbagai macam bentuk gejolak, lagi-lagi kitab suci yang sama yang kita pakai untuk menerangi. Ini kan apalagi kita Katoliknya jelas kalender liturginya. Dan setiap bacaan kalau kita mau maknai cocok dengan apa yang sedang mengitari kehidupan kita. Saya sendiri mengalami sebuah, bisa dikatakan sebuah keajaiban setelah 3 kali mengikuti misa bersama dokter dan suster dari Semarang. Pertama, keajaibannya begini, begitu kamu ikut misa di gereja 2 hari lalu, saya akan berkhotbah tentang gempa Cianjur, itu cara Tuhan menjawab, siapa Daniel Mananta dan UAS. Apa yang terjadi? Ternyata ini khotbah lalu jadi viral. Tadi saya cek itu sudah 46k viewersnya. Khotbah yang 2 hari lalu itu. Jadi 46.000 penonton. Ya otomatis menaikkan subscriber juga.
Jadi tadi saya lihat itu subscribernya 4,6, dia punya khotbah itu 46K dan cocok dengan saya sudah berusia 46 tahun ini. So sweet kan? Kemarin kita merayakan misa dan cerita-cerita, dan ada banyak hal yang menarik yang membuat saya juga harus kagum, karena langkah untuk saya yang bertugas di Bali melihat ada dokter yang punya ketekunan dalam hidup beriman. Dan sejujurnya juga hari ini saya bahagia sekali merayakan misa. Rugi kalau saya tidak mau. Kenapa? Petugasnya semua para dokter spesialis, lektornya, baik pengantar Injilnya, dokter spesialis bedah semua. Bahwa ternyata mereka tidak cuma punya bakat untuk membedah pasien, tapi juga membedah sabda Allah. Kan yang ada di kitab suci dan Mazmur itu kan, atau baik pengantar ini kan semua sabda Allah. Jadi memang penting kita membedah sabda Allah, karena ketika kita membedah pasien, begitu sudah dibedah, mungkin dia sembuh, mungkin juga tidak, tapi itu pasti pengalaman yang akan berlalu. Tapi membedah sabda Allah akan selalu update setiap waktu. Siapapun pasiennya, kalau sabda Allah dijadikan sebagai poros dan pedoman, saya pikir itu akan selalu menerangi, karena sabda Allah itu adalah pedoman dan pelita kehidupan. Jadi poros kehidupan kita adalah sabda Allah. Dan ketika kita punya kehidupan yang berbeda dari waktu ke waktu, seperti perputaran roda itu, satu hal yang pasti yang tidak boleh kita biarkan berubah, yaitu sabda Allah dijadikan pedoman. Kita pastor nih, saya sudah pastor 16 tahun. Dan kita menemui bacaan yang sama setiap tahun liturgi. Tapi kita harus berkhotbah untuk bacaan yang sama dengan konteks yang berbeda. Jadi selalu update, sehingga tidak pernah kehabisan khotbah. Dan itulah yang dimaksudkan dengan sabda Allah tidak berlalu. Dunia akan berlalu, dunia kita berputar terus. Sekarang sudah memasuki era milenial. Era apalagi namanya, sudah beberapa generasi. Tapi kitab suci kita sama saja dari dulu, tidak pernah berubah. Tapi ia kokoh dan kuat, tahan banting dan tahan uji. Siapa yang bisa merubah kitab suci? Banyak teman-teman gereja lain yang berusaha menafsir sembrono, tapi kitab suci kita tetap ini. Katolik itu sangat setia dan tidak sembarang menafsir kitab suci. Kenapa? Menafsir kitab suci tidak sama dengan menafsir alam. Seperti kata kitab suci sendiri, kamu bisa memperhatikan pohon-pohon dengan segala gejala yang ada, dan kamu bisa menilai dari keberadaan pohon itu untuk menilai apa dia. Tapi kita tidak bisa menilai dan menafsir kitab suci secara sembrono sesuai dengan penglihatan mata kita. Dan itulah hal yang membuat dan menjebak dan yang menantang itu masuk dalam bahaya yang sesat ketika ia salah menafsir kitab Nabi Yesaya yang sepenggal itu. Jadi dia boleh hebat jadi presenter, jadi apa saja, tapi kitab suci itu spesialisnya ini nih, kita ini, karena kita belajarnya sangat lama dan tidak bisa sembarang. Itulah kenapa Katolik itu kuat, kokoh dan tahan banting, karena hanya orang khusus yang bisa memberikan tafsiran atas kitab suci. Karena tidak mudah, butuh sebuah inspirator, dan itu adalah Roh Kudus. Untuk kita paling penting, kita bersyukur karena Tuhan itu menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan tetap menjadi pengendali kehidupan. Sabda Allah tetaplah menjadi poros. Dan untuk kita, silakan kita hidup dengan banyak macam perubahan, tapi pastikan kita tetap menjadikan kitab suci sebagai pedoman dan pelita. Ternyata setelah saya menyelami dan memaknai juga dalam konteks bacaan pertama dari penglihatan Yohanes, akhirnya kita bisa menyimpulkan begini. Di dunia kita hidup dengan sabda Allah menjadi pedoman dan terang. Di akhirat hidup kita ditentukan oleh sabda yang telah kita lakukan selama kita hidup. Jadi di dunia Tuhan memberikan sabda Allah untuk kita. Begitu kita mati, ternyata kitab kehidupan kita itulah yang menentukan kita ke surga atau tidak. Jadi lagi-lagi di dunia Tuhan memberikan kita kitab suci dari Tuhan sebagai pedoman dan terang. Di akhirat Tuhan punya kitab kehidupan kita. Artinya segala rekor-rekor kehidupan kita ternyata dicatat
dan menjadi sebuah kitab di pengadilan terakhir. Kan gitu tadi ceritanya. Jadi ada kitab kehidupan, ya, ada juga kitab kematian. Dan ini cocok dengan kata-kata Yesus ketika dia mengutus para muridnya. Ketika mereka semua sukses menyembuhkan orang sakit, mengalahkan setan dan iblis, kan mereka kemari. Mereka lapor kepada Yesus. Yesus, kami sudah bisa menaklukkan setan, menyembuhkan orang sakit, dan macam-macam perbuatan ajaib. Tapi Yesus bilang apa? Ya, bolehlah kamu senang-senang sedikit karena kamu sukses dengan hal-hal itu. Tapi yang mau saya katakan, berbahagialah karena dengan itu namamu terdaftar di surga. Jadi segala macam bentuk perbuatan kita di dunia itu adalah investasi untuk kita dicatat di kitab kita punya masing-masing di pengadilan terakhir. Di cenderung kita berpikir kita hidup di dunia, kita pikir untuk kita saja sekarang. Yang sering kita lupakan ini pengadilan terakhir. Seperti yang sering saya katakan kepada umat di sini, Anda boleh bergaya hidup untuk hari ini atau besok, tapi yang Anda tidak tahu, waktu mati itu ada pengadilan terakhir. Dan untung kalau langsung masuk surga. Kalau masih di api penyucian, ternyata kata Santo Padre Pio, di api penyucian rata-rata orang butuh dimisahkan. Dan siapa yang bisa merayakan misa? Hanya imam. Baik-baik juga dengan imam. Para dokter, jangan lupa para imam. Kemarin itu kita pertemuan FKUB dengan para tokoh agama. Begitu diberikan kesempatan untuk berdiskusi antara tokoh agama dari Jemberana dan dari Buleleng, saya kan biasa setiap kali ada rapat, saya merasa wajib untuk ngomong, bukan untuk memamerkan, tapi untuk bersaksi tentang kualitas imam Katolik. Itu saja, kalau saya hadir rapat, saya harus ngomong untuk mereka tahu inilah kualitas iman Katolik dan imam Katolik. Terus saya angkat tangan, dikasihlah kesempatan. Kan cuma 2 orang Katolik kemarin, satu dari Singaraja. Begitu saya angkat tangan dan sebelum ngomong, moderatornya bilang dari Kemenak Singaraja, ya Romo, semoga dan kita percaya bahwa setiap kali Romo ngomong itu bisa menjadi berkah. Itu bisa menjadi berkah. Jadi orang percaya begitu. Jadi yang paling penting untuk kita, lagi-lagi mari kita hidup dengan menjadikan sabda Allah sebagai poros, pedoman, dan pelita kehidupan. Jangan sampai tidak baca kitab suci dalam sehari. Dan mari kita hidup agar kita punya track record kehidupan juga dicatat di kitab Tuhan di pengadilan terakhir. Karena segala bentuk ekspresi hidup kita di dunia adalah investasi untuk menentukan bahwa setelah di dunia ini kita mau hidup kemana. Kalau tidak ada hidup setelah hidup di dunia ini, kita perlu menghabiskan banyak gaya dengan hidup di dunia. Tapi ternyata masih ada dunia lain, dan di dunia lain itu tetap ada 2 kemungkinan: Yerusalem baru atau surga, atau apa tadi satu, lautan api. Tinggal kita pilih. Tapi dengan kita rajin ikut misa, saya rasa dan saya jamin dalam iman kita pasti dicatat di kitab kehidupan. Karena setiap hari kan dicatat siapa yang ikut misa itu. Dan perjamuan kita di dunia ini adalah perjamuan anak domba di surga. Ya, dalam referen Mazmur kemarin dan bagian akhir bacaan kemarin dikatakan, berbahagialah kalian yang diundang ke perjamuan nikah anak domba, dan itu adalah misa. Semoga perayaan Ekaristi yang telah kita lakukan juga menjadi sebuah rekor-rekor yang perlu untuk nama kita tercatat di kitab kehidupan, sehingga nanti kita akhirnya bertemu lagi dalam perjamuan abadi di surga. Semoga Tuhan memberkati.